Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Perkenalkan, saya Nadia sebagai moderator kajian Sirah Nabawiyah malam ini yang diselenggarakan oleh Masjid Baitur Rahman PKU Muhammadiyah Serwang. Terima kasih kepada hadirin yang telah hadir tepat waktu. Selamat datang Ustadz Abu Hisham, Ustadz Adi Hamid, Pak Eko Sudarto, Eyang Hayatul Masudi, dan Mbak Rohmulyati, serta Pak Rahman Hidayat dan Pak Akbar. Untuk memulai acara ini demi kelancaran dan keberkahan majelis ilmu ini, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum materi berlangsung, saya ingatkan kepada hadirin guna mendengarkan dengan posisi paling ihsan. Bagi yang ingin bertanya, dapat langsung menuliskan di kolom chat. Baiklah, mari kita simak bersama episode malam ini yang berjudul Ekspedisi Raja Yaman ke Yathrib. Selamat menyimak dan kepada Ustadz Abdul kami silakan. Terima kasih Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para peserta kajian yang terhormat, pada petang hari ini saya akan menyampaikan tentang salah seorang pemimpin Yaman, Raja Yaman, yang melakukan penyerangan, ekspedisi militer ke Yathrib. Yathrib yang kemudian oleh Nabi diubah namanya menjadi Madinah. Peristiwa ini terjadi beberapa ratus tahun sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan sekitar 700 tahun. Nah, pada waktu itu kerajaan Arab yang paling berpengaruh itu memang berada di Yaman. Pada waktu itu Yaman dikuasai oleh keluarga Himyar. Himyar yang kalau diurut, menurut Ibnu Ishaq yang kemudian disyarah oleh Ibnu Hisham ini, pada generasi di atasnya itu ada Abraha, bukan Abraha yang menghancurkan Ka'bah yang pakai kendaraan gajah, melainkan Abraha yang lain lagi. Nah, kemudian beberapa generasi berikutnya akan bertemu dengan Balqis. Balqis yang kemudian menikah dengan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Nah, pada saat itu, walaupun kita tahu dalam riwayat dalam Al-Quran disebutkan Balqis ini beriman, namun penduduk Yaman masih menyembah berhala, masih melakukan kemusyrikan. Ada yang menyembah matahari, Balqis bersama rakyatnya itu menyembah matahari. Sebagian lagi menyembah berhala. Nah, raja yang kita sebut sekarang ini yaitu Tuban, As'ad ibnu Karib, itu nanti akan mendapatkan petunjuk karena bertemu dengan pendeta Yahudi yang mengajarkan tentang kesalehan, tentang ketauhidan. Nah, nanti raja ini juga akan mengajak kaumnya untuk memeluk agama Yahudi dan meninggalkan penyembahan kepada berhala. Nah, itu jadi yang tadinya pada awalnya itu raja ini datang ke Madinah hendak melakukan penyerangan terhadap penduduk Madinah, Yathrib pada waktu itu. Namun atas nasihat
para pendeta Yahudi yang ada di Yathrib dari Bani Quraidah bahwa daerah atau negeri yang akan diserbu oleh raja itu adalah tempat yang nanti menjadi tujuan akhir dari seorang nabi yang akan datang di akhir zaman. Maka kalau negeri itu rusak dan ya karena perbuatan sang raja, itu Raja Yaman itu, maka Raja Yaman itu akan menjadi manusia yang terkutuk, ya, dikatakan oleh sang rahib. Ya. Nah, kemudian akhirnya raja ini mengikuti anjuran rahib ini untuk tidak memerangi penduduk Yathrib, ya, bahkan kemudian ditunjukkan oleh rahib itu agar sang raja ini juga mensucikan sebuah bangunan berbentuk kubus yang ada di kota Mekah, yang bernama Ka'bah itu. Nah, inilah kemudian mengapa Ka'bah sampai sekarang itu ditutup. Nah, itu sejarahnya dari Raja Tuban ini, As'ad bin Abi Karib. Ya, jadi karena dia ini ingin mensucikan Ka'bah sebagai rasa takut kepada Allah, maka dia pun membuat kelambu. Ya, tadinya dari kain yang kasar ya, tapi kemudian ketika dia tidur ternyata ada perintah itu kan, gantilah dengan kain yang lebih baik. Maka dia pun keesokan paginya setelah bangun dengan ketakutan, dia segera memerintahkan tentaranya untuk mencari kain yang lebih bagus untuk sebagai penutup Ka'bah atau kiswah. Nah, pada malam harinya dia pergi lagi. Ada suara yang mengatakan, gantilah dengan kain yang jauh lebih baik lagi. Maka dia pun mencari kain yang lebih halus, yang lebih indah. Nah, itulah yang kemudian menjadi kiswah Ka'bah. Dan akhirnya sampai sekarang Ka'bah itu selalu diberi penutup, kain penutup yang bernama kiswah itu. Ya. Nah, itu sebagai pengantar ya. Dan ya memang ini sangat menarik ya kisah ini, dan ini terjadi 700 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Namun juga bisa menggambarkan keadaan suasana keberagamaan masyarakat pada waktu itu, bahwa di kalangan masyarakat kaum Yahudi itu sudah ada firasat atau euforia ya, bahwa kelak akan datang seorang nabi. Apalagi dalam pikiran, dalam benak Bani Israel itu ada doktrin tentang Mesias, tentang Imam Mahdi, ya. Seorang pemimpin yang dijanjikan, Satrio Piningit. Nah, biasanya masyarakat yang tertindas itu, yang kemudian mendambakan seorang pemimpin, akan dipengaruhi oleh pikiran-pikiran tentang adanya Ratu Adil, Satrio Piningit. Dulu Hos Cokro Aminoto itu digadang-gadang sebagai Ratu Adil itu. Ketika masyarakat di Indonesia, di Jawa ya, di Nusantara ini tertindas oleh Belanda, kok muncul seorang yang menggerakkan jiwa pemberontakan ya, lewat pemogokan, bisa menyatukan para pekerja lewat syarikat Islam itu ya. Maka orang-orang pun memandang Hos Cokro Aminoto ini, Haji Umar Said Cokro Aminoto ini, sebagai seorang Satrio Piningit atau Imam Mahdi ya. Mesias. Nah, dalam Syiah itu sangat kental ya, sampai sekarang itu. Al-Mahdi Al-Muntazar. Al-Imam Al-Muntazar, imam yang pemimpin yang ditunggu-tunggu. Nah, kita juga termasuk ya, ada yang mengatakan bahwa nanti akan datang Imam Mahdi yang mendahului kelahiran Nabi Isa.
gitu ya. Pada akhir zaman yang akan menaklukkan Dajjal dan sebagainya, itu kemudian ada di kalangan umat Islam ada keyakinan semacam itu. Ya, ini sebetulnya hanya mitos yang biasa melanda kaum yang tertindas. Orang-orang yang tertindas itu selalu mendambakan seorang raja yang adil, ratu adil, pemimpin yang hebat. Ya. Seperti umat Islam di Indonesia sekarang ini kan sebagian dari mereka merasa selalu tertindas, ya, terpinggirkan. Jadi ingin ada seorang pemimpin yang hebat, calon presiden yang hebat, ya nanti bisa membawa umat Islam menuju kejayaan. Ya, kalau kita pengen jaya ya tentu saja harus bekerja keras, ya, menguasai ilmu pengetahuan, itu kan. Tidak mudah percaya kepada hoax, nah itu yang penting, gitu. Dan tidak terpecah belah. Kan? Ya, kalau terpecah belah, ya tentu saja itu kan ya, perolehan umat Islam akan menjadi kecil. Oke, baik, saya share screen ya. Yes. Ya. Nah, di sini nama raja itu adalah As'ad Abu Karib. Ya, Tuban, Tababi'ah. Tuban itu bisa merupakan raja, sebutan raja Tuban untuk wilayah Yaman. Ya. Tuban As'ad Abu Karib alladzi qadimal Madinah, yang datang ke Madinah. Wasaqal khabraini min Yahudil Madinah ilal Yaman. Kemudian membawa 2 orang pendeta Yahudi yang berasal dari Madinah, Yaman. Kemudian wa'ammarul baital haram. Nah, kemudian memakmurkan Masjidil Haram. Ammar itu melakukan umrah. Umrah itu memakmurkan, ya, dia melakukan tawaf, ya, sebagaimana saran dari pendeta Yahudi itu. Wakasahu kasa yaksu, itu artinya mensucikan, menutupi, ya, Ka'bah dan kiswah, ya. Dan dia ini merupakan seorang raja pengganti, ya, yang sebelumnya adalah Rabi'ah ibn Nasr. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang Raja Rabi'ah ibn Nasr yang dia bermimpi melihat ada gumpalan awan hitam, ya, yang masuk ke kerajaannya, kemudian melahap semua hal. Kan? Kemudian ada peramal yang bernama Satih dan Syik, ya, yang mengatakan bahwa dalam beberapa ratus tahun lagi akan datang, ya sekitar 70 tahun akan datang pasukan dari Afrika berkulit hitam, dari Ethiopia, Habasyah, yang nantinya akan menguasai Yaman. Nah, itulah kemudian nanti akan muncul seorang Abraha. Abraha itu tadinya adalah dari Yaman, bahwa dari Afrika. Pada waktu itu Afrika memang merupakan sebuah kekuatan yang luar biasa. Kita juga tahu bahwa setelah pada zaman Nabi pun memerintahkan para sahabatnya untuk berhijrah ke Afrika, ke Habasyah, ke Ethiopia. Dan masyarakat Ethiopia itu pernah menguasai Yaman. Karena dulu orang-orang yang seagama dengan orang-orang Habasyah, orang Najran yang beragama Kristen, yang menjadi pengikut Nabi Isa, itu mendapatkan persekusi dari para penguasa Yahudi. Nah, ini ajaran agama Yahudi itu ketika kemudian menjadi agama kerajaan,
Di sana nanti akan ada muncul seorang penguasa yang bernama Zunuwas. Zunuwas ini kemudian memaksa seluruh rakyatnya itu untuk memeluk agama Yahudi. Padahal di antara rakyatnya itu ada yang memeluk agama Kristen, Nasrani, agama Al-Masih yang dibawa oleh Isa Al-Masih. Nah, karena mereka tidak mau masuk agama Yahudi, maka kemudian mereka dibakar dalam sebuah parit. Nah, itulah yang disebut Ashabul Ukhdud. Nah, jadi Zunuwas dan para tentaranya itu Ashabul Ukhdud yang menggali parit, yang membuat parit, dan parit itu di dalamnya itu terdapat kayu bakar, ya, bara, kayu batu bara dan sebagainya, juga apinya menyala-nyala. Dan mereka yang tidak mau tunduk kepada kuasaannya untuk masuk agama Yahudi dibakar dalamnya. Nah, tentu saja berita itu menyebar, ya, ada orang yang lari datang ke Konstantinopel. Orang tersebut kemudian mengadukan nasib orang-orang Kristen yang ada di Yaman, di Najran. Kaisar di Konstantinopel kemudian mengirim surat kepada Najasyi. Najasyi tapi bukan Najasyi yang menjadi sahabat Nabi itu, tentu saja kakek-kakeknya, ya. Nah, kemudian dari Raja Najasyi inilah yang mengirim pasukan. Di antaranya adalah Aryat, yang kemudian masuk di situ adalah Abraha, ya, yang untuk menghancurkan pasukan Zunuwas itu. Nah, kelak nanti Abraha berkuasa di Yaman, dan kemudian karena melihat bahwa Mekah ini tidak mau tunduk, maka dia pun akan menyerbu Mekah, tapi kemudian pasukannya dikalahkan oleh burung ababil. Ababil ini, wow, burung-burung yang kemudian menghancurkan pasukan bergajah ini. Nah, nama ababil ini menginspirasi para ahli teknologi nuklir, ya, ahli teknologi persenjataan dari Iran, sehingga Iran ini membuat sebuah drone yang sangat canggih yang diberi nama Ababil, dan dibeli oleh Rusia, dan wah, canggih sekali drone bikinan Iran yang diberi nama Ababil ini, jadi seperti burung-burung Ababil. Oke, baik, ya, terlalu jauh ya ke sana, ya. Nah, Rabi'ah bin Atsar. Oke. Nah, wa kana qad ja'ala tariqahu hina aqbala minal masyriq, ya. Ketika dia itu melakukan perjalanan dari arah timur, ya, kemudian tiba di Madinah, wa kana qad marra bihi fi bad'atihi falam yahid ahlaha. Ya, tadinya tidak melakukan penyerangan terhadap penduduk Yasrib, ya. Wa khalafa baina azrihim ibnan lahu faqutila alaihi. Dan dia itu kemudian menempatkan anaknya di Yasrib itu. Tapi kemudian anaknya itu dibunuh oleh salah seorang penduduk Yasrib, ya. Faqadima wa huwa mujmi'un li akhrabiha, dan dia pun akhirnya ketika anaknya terbunuh, maka dia pun berangkat menuju ke Yasrib, ya, mengirim ekspedisi tentara termasuk dirinya, dipimpin oleh dirinya langsung untuk menyerbu Yasrib. Kemudian ya mengepung penduduknya. Nah, kemudian juga menebangi pohon-pohon korma yang ada di Yasrib. Fajumi'alahu hadal hayy minal ansar. Tapi kemudian orang-orang Yasrib ini bersatu, berkumpul untuk menghadapi pasukan dari Yaman ini, As'ad bin Qarib ini,
yang dipimpin oleh Amr ibn Qolah dari Banu Najjar. Jadi di Yathrib ada perkampungan yang bernama An-Najjar. Dari Bani Najjar inilah nanti ada seorang kepala suku yang punya anak perempuan bernama Salma. Salma ini kemudian dinikahi oleh Hashim. Hashim adalah pemimpin kota Mekah. Tapi Hashim ini ya setelah Salma itu melahirkan anaknya, melahirkan seorang anak, Hashim meninggal di Gaza, di Palestina ya, di Syam sana itu. Nah, anak inilah yang kelak ya, dikenal dengan nama Abdul Muttalib. Nah, aslinya adalah dari Bani Najjar ini. Nah, ini Ibnu Ishaq berkata ya, dalam riwayat dari timur Hasan mengarahkan perjalanannya ke Madinah. Sebelumnya ia pernah melewati Madinah tanpa membunuh penduduknya. Ia tinggalkan anaknya sebagai pemimpin mereka, namun anaknya dibunuh penduduk Madinah dengan zalim. Oke, ya. Kemudian Hasan datang ke Madinah untuk mengusir penduduknya, memberangus penduduknya, dan menebang pohon kurma. Nah, oke, tadi sudah saya jelaskan, tidak perlu saya baca lagi ya. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, sababu kita Tuban li ahlil Madinah. Penyebab penyerbuan Tuban ya, Sa'ad ibn Abi Karib ini terhadap Madinah. Dikatakan oleh Ibnu Ishaq, wa kana rajulun min Bani Adi ibn Najjar, ada seorang lelaki dari Bani Adi ya, ibn Najjar, yuqal lahu Ahmar, namanya Ahmar. Ada ala rajulin min ashabi Tuba' hina nazala bihim faqatalahu. Jadi dia melihat ya, ada seorang memotong pohon korma yang sedang berbuah. Faqatalahu, maka dia membunuh orang itu. Wadzalika anna wajadahu fi ghadqin lahu yazidhu fadrabahu biminjalihi. Dia mengatakan bahwa buah korma ini adalah pemilik orang yang menyerbukinya. Jadi bukan pemilik orang dari Yaman, yaitu anak raja Tuba itu, Raja As'ad ibn Abi Karib itu. Innamat tamru liman abarrohu. Tamar ini, tamar itu artinya korma. Tamara itu dari kata-kata tamar. Jadi Tamara itu, artis itu, Tamara Belisinski itu artinya adalah kurma. Fazada dzalika tuba'an hanaqan alaihim faqtatalu. Maka marahlah ya, Sa'ad ibn Abi Karib ini, raja Yaman ini, maka dia pun menyiapkan pasukan untuk menyerbu Madinah. Fatus imul ansor annahum kanu yuqatiluna bin nahar wa yuqirunahu bil lail. Tapi yang aneh dari penduduk Madinah ini, mereka memang melawan orang-orang tentara Yaman ini di waktu siang. Jadi kita bisa bayangkan ya, pertempuran zaman dulu itu ternyata terjadinya itu hanya siang hari. Karena bisa dibayangkan kalau malam hari itu ya gelap ya. Tidak seperti sekarang ya pakai penerangan luar biasa. Apalagi di masyarakat Timur Tengah ya, di padang pasir ya, tentu saja debu-debu berterbangan sangat tidak efektif. Artinya mereka itu berperang hanya ketika di siang hari. Ya. Jadi mungkin ada waktu-waktu perang. Ya. Jadi ketika matahari terbenam, kemudian mereka pun sepakat untuk menghentikan peperangan. Ya, stop. Jadi ada aturan ya yang disepakati bersama. Nah, siang hari memang mereka berantem, gitu kan, berperang saling bunuh. Tapi begitu malam hari, pasukan dari Yaman itu diperlakukan seperti tamu.
oleh orang-orang Yasrib itu. Jadi diberi makanan mereka, ya silakan dikirim makanan ya, karena mereka ada tradisi di masyarakat Arab ya, masyarakat padang pasir, bahwa kalau ada orang asing datang ke tempatmu, maka kamu itu berkewajiban untuk memberinya air dan memberinya makanan. Nah, dan mereka yang memberikan penghormatan kepada tamu itu dianggap orang yang sangat mulia. Makanya dalam hadis Nabi itu disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Jadi kalau kita bertamu ke orang Arab itu, wah, pasti akan dihormati dan dapat makanan yang luar biasa ya. Dan itu dikenang ya oleh para penulis perjalanan ya, bahwa kalau kita datang ke masyarakat Muslim di Asia Tengah umpamanya, di daerah seperti Uzbekistan ya, di Samarkand atau di Kazakhstan ya, kita datang ke sana, di masyarakat yang apa itu, yang katakanlah bisa kita sebut rural ya, masyarakat pedesaan, maka kita akan disambut dengan ramah. Paling tidak kita mendapatkan hidangan teh ya, ya kemudian makanan berupa roti tradisional ya. Jadi mereka betapa senangnya mereka kalau kedatangan tamu. Nah, masyarakat Yasrib pun demikian. Jadi ketika Raja Tuba itu memerangi mereka, ya siang hari memang berperang, tapi malam hari selalu berperang. Akhirnya Raja Tuba ini heran itu, sekaligus kagum. Wah, ini masyarakat apa ini ya? Kok bisa sedemikian baik ya mereka, walaupun ini kita dalam keadaan perang katanya. Nah, maka kemudian fayu'ajibuhu dzalika, perlakuan itu membuatnya takjub, wa yaqulu wallah, gitu kan? Sungguh demi Allah, inna qaumana lakiram, sungguhnya mereka adalah kaum yang sangat mulia. Fa baina tuba ala dzalika min qitalihim idza ja'ahu habran min ahbaril yahud min bani Quraidah. Nah, ketika dia itu sedang di hari-hari berperang, datanglah dua orang pendeta Yahudi dari Bani Quraidah. Di Yasrib itu ada komunitas Yahudi ya, dan yang paling banyak dikenal dalam sejarah Nabi itu ayat 3 ya. Padahal banyak suku-suku Yahudi. Artinya Yahudi ini sebetulnya tidak satu, melainkan ya ada beberapa suku, dan antara suku-suku itu juga ada persaingan ya. Ada persaingan lah. Nah, yang paling banyak dikenal itu Yahudi Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa. Nah, mereka dikenal itu karena ya di hadapan Nabi mereka itu sangat baik, tapi ternyata pada saatnya nanti tampak bahwa mereka itu berkhianat kepada Rasulullah. Nah, maka mereka dikenal. Sementara suku-suku Yahudi yang lain banyak yang tetap ya konsisten menjadi pengikut Rasulullah, walaupun mereka tidak masuk Islam, tapi tetap menghormati Rasulullah sebagai pemimpin, sebagai raja di antara mereka. Nah, dua orang rahib ini, ya di sini rohban ya, al-ahbar, rahib ya, itu adalah dari Bani Quraidah. Oke. Alimani, dua orang yang alim ya. Rasihani fil ilmi, dua orang yang sangat menguasai ilmu pengetahuan, mengetahui ajaran-ajaran Alkitab ya. Kemudian juga peristiwa-peristiwa masa lalu. Kebanyakan orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang terpelajar ya, karena mereka punya kitab suci. Dan mereka memang yang soleh tentu saja ya, karena
banyak sekali dari kalangan Bani Israel itu yang menjadi nabi ya. Kita lihat bahwa Nabi Yakub itu lewat putranya bernama Ishak, Nabi Ibrahim lewat putranya yang bernama Ishak melahirkan Yakub. Nah, Yakub inilah yang melahirkan nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Nabi Yakub punya anak 12. Ya di antara Yusuf, Bunyamin, ya, Simon, Ruben, Levi atau Lawai, ya. Kemudian Yehuda, ada Isahar, Asher, Zebulon, Naftali, dan ya ada Gad, ya, ada Asher. Nah, rasikhani fil ilmi, mereka dua orang Yahudi ini dua orang yang sangat alim. Hina sami'a bima yuridu min ihlakil Madinah. Ketika dua orang Yahudi ini mendengar tentang rencana Raja Yaman ini, pasukan Raja Yaman ini untuk melakukan pengerusakan, untuk mengalahkan penduduk Madinah, mereka menasehati Raja Yaman ini. Ayyuhal Malik, wahai Raja, la taf'al, jangan lakukan, tolong hentikan. Fa innaka in abaita illa man turidu hila bainaka wa bainah. Kalau kamu menolak atau melanggar ini, ya, maka akan terjadi hal-hal yang tidak baik untuk wahai raja. Karena hal ini, jika kamu tetap melanjutkan untuk memerangi Yasrib, maka kamu akan mendapatkan akibat yang tidak baik. Kemudian raja ini bertanya, "Walima dzalika? Mengapa bisa saya mendapatkan kecelakaan, akan bernasib sial?" Dia muhajirun nabiyyin. Karena Yasrib itu adalah tempat hijrahnya seorang nabi. Yahruju min hadal haram min Quraisy, yang datang dari suku Quraisy. Fi akhir zaman, di akhir zaman nanti. Takunu darahu wa qararuhu. Dan nah itulah, ini Yasrib ini akan menjadi tempat tinggalnya, negeri tempat tinggalnya, di mana dia itu nanti sang nabi itu akan dari sinilah dia itu akan berdakwah, juga akan menjalankan kekuasaannya. Di sini dikatakan kekuasaan, artinya ya pengaturan negerinya, ya. Fatanaha amdalika, maka kemudian raja itu pun berpikir, ya, waro'a analahuma ilman, dan raja ini kemudian tahu, dua orang pendeta ini, pendeta Yahudi ini, rahib Yahudi ini adalah orang-orang yang berpengetahuan luas, ya, orang yang alim. Fa wa'ajabahu masami aminhuma, maka kemudian dia pun mengikuti, ya, apa yang dia dengar dari rahib Yahudi itu. Dia pun taat, ya, mendengarkan nasihat dari dua orang rahib. Fangsrofa, maka dia itu pun mundur dari kota Yasrib, anil Madinah, dari kota itu, wadbahma ala dinihma. Dan yang lebih jauh dari itu, raja ini Asad ibnu Karib, raja Tuban ini, malah masuk ke dalam agama Yahudi. Nah, ini menarik, ya. Jadi pendekatan yang dilakukan oleh dua orang pendeta dari Bani Quraidah ini, pendeta Yahudi ini sangat baik, ya, mungkin lemah lembut, ya. Kemudian menunjukkan fakta-fakta yang cukup akurat, ya. Sampai akhirnya sang raja pun beriman dan meninggalkan agamanya, agama ya berhala, ya. Oke.
Qala Ibnu Ishaq, dikatakan oleh Ibnu Ishaq, wa kana Tuba wa qaumuhu ashabu awsanin ya'budunaha. Tuba dan kaumnya ini, raja ini dan kaumnya itu merupakan ashabu awsan, para penyembah berhala, ya'budunaha. Fatawajjaha ila Makkah, dan dia pun menuju Mekah dari Madinah untuk kembali ke Yaman. Dia tentu melewati Mekah, karena Mekah ini terletak di sebelah selatan Madinah dan Yaman terletak di sebelah selatan Mekah. Jadi Mekah ini berada di tengah-tengah. Wahya tariquhu ilal Yaman. Mekah itu berada di jalan, di tengah jalan kalau dia hendak pulang ke Yaman. Hatta baina Usfan, ketika berada di sebuah tempat yang bernama Usfan, kota Usfan, atau nafar min Huzail, Ibnu Mutrikah, Ibnu Ilyas, Ibnu Mudhar, Ibnu Nizar, Ibnu Ma'ad. Ada beberapa orang dari Huzail, dari suku Huzail, faqalu lahu ayyuhal malik. Nah, mereka menyampaikan kepada sang raja itu, wahai raja, ala nadulluka ala bait malin dair. Inginkah saya tunjukkan kepadamu? Tidak tertarikkah kamu pada sebuah tempat yang di dalamnya situ terdapat harta? Aghlafathul muluku qablaka. Yang raja-raja sebelummu itu mengabaikan hal ini. Mereka tidak tahu. Fihi al-lu'lu'. Di dalamnya itu ada lu'lu', mutiara. Waz-zabarjad, dan batu-batu permata. Wal yaqut. Yakut itu nama permata ya. Wal dhahab, dan emas. Wal fiddah, dan perak. Wah. Raja diberitahu hal ini, tentu saja dia tertarik ya. Qala bala, tentu. Nah, kemudian mereka mengatakan bait bi Makkah ya'buduhu ahluhu wa yusalluna 'indahu. Jadi ada sebuah tempat di Mekah ya, yang dia itu penduduk Mekah itu menyembah benda ini dan melakukan sholat di sekitar Ka'bah ini. Wa inna ma aradal hudailiyun halakahu bidzalika lamma arafu min halakin man aradahu minal muluk wa bagha indahu. Nah, padahal sesungguhnya orang-orang Huzail ini tujuannya itu adalah agar Tuba ini, Raja Tuba, Raja Yaman ini hancur. Karena raja-raja sebelumnya yang berusaha untuk menghancurkan Ka'bah, untuk mencuri harta yang ada dalam Ka'bah. Dulu Ka'bah itu di dalamnya itu terdapat harta berharga ya, barang-barang berharga. Dan sana itu aman. Nah, setiap kali ada raja yang hendak mencuri, merampok, siapapun yang hendak merampok barang-barang yang ada di Ka'bah itu, seringkali mereka itu justru yang celaka, bernasib sial. Jadi ada kepercayaan hal semacam itu ya dalam benak masyarakat Arab pada waktu itu. Dan kemungkinan memang benar-benar celaka karena banyaknya orang yang mensucikan Ka'bah itu tentu saja menjadikan Ka'bah itu sangat terjaga ya. Jadi tidak ada orang yang rela membiarkan Ka'bah itu dikotori oleh orang-orang yang menghendaki harta. Mereka ingin Ka'bah ini sebagai bangunan yang dulu didirikan oleh Nabi Ibrahim tetap didekati oleh orang-orang yang suci ya. La yamassuhu illal mutahharun. Nah, mungkin seperti itulah. Jangan sampai orang-orang berniat jahat ya, itu berhasil merusak Ka'bah itu.
Mana alamu baitan lillahi ittakhadahu fil ardi li nafsihi ghairahu wala in fa'alta ma da'uka ilaihi la tuhlikanna. Nah, kemudian Raja Tuba ini sebelum datang ke Mekah itu bertanya dulu kepada dua orang rahib Yahudi itu. Ini kok ada orang dari Huzail itu memberitahu kepada saya bahwa ada sebuah tempat di Mekah di mana di dalamnya terdapat barang-barang berharga. Ya. Dan saya bisa kaya raya dengan harta itu. Maka kedua orang rahib itu pun menasihati, wah, sungguhnya yang dikehendaki oleh Huzail itu, orang-orang Huzail itu adalah celakaan bagi kamu. Karena siapapun orang yang punya niat buruk terhadap Ka'bah, pasti orang itu akan binasa. Nah, maka kemudian, wah, terus ini kalau saya melewati kota Mekah, sebaiknya saya berbuat apa? Famada ta'muronani an asna'a idza ana qadimtu alaihi. Apa yang harus saya lakukan jika saya datang ke kota itu? Kata dua orang pendeta itu, tasna'u indahu ma yasna'u ahluhu. Kamu harus berbuat sebagaimana yang dilakukan oleh penduduk Mekah, yaitu tatufu bihi. Kamu harus tawaf, wa tu'azimuhu wa tukrimuhu, dan kamu harus mengagungkannya dan memuliakan bangunan ini, wa tahliqu ra'saka, dan kemudian mencukur rambut kepalamu indahu, ya, yang mencukur rambut, wa tadhilul lahu hatta takhruja min 'indihi. Qala fama yamna'ukuma antuma min dzalik. Kenapa kamu memerintahkan kepadaku untuk berbuat itu? Maka kedua pendeta mengatakan, sungguhnya ini adalah bangunan yang didirikan oleh bapak kami, leluhur kami, yaitu Ibrahim, Nabi Ibrahim. Wa innahu lakuma akhbarnaka, dan kami memberitahukan kepada kamu. Tapi kemudian penduduk kota itu meletakkan berhala-berhala, patung-patung di sekitar Ka'bah, sehingga kami tidak leluasa untuk beribadah, ya, karena ada patung di sana. Dan juga mereka itu ada yang melumuri Ka'bah itu dengan darah, ya, dengan darah hewan sembelihan untuk korban. Padahal darah itu adalah najis, ya, karena mereka itu melakukan itu ya karena kesyirikan. Maka kemudian ya raja ini setelah dinasihati oleh dua orang pendeta Yahudi itu, maka kemudian menghukum orang-orang dari Huzail itu. Orang Huzail yang tadinya menganjurkan raja ini untuk mengambil harta dari Ka'bah itu, kemudian ditangkap, dipotong tangan mereka dan juga kaki mereka. Kemudian raja ini bersama pasukannya menuju Mekah, nah kemudian bertawaf sekitar Ka'bah, kemudian memotong hewan kurban, kemudian bercukur, dan bermalam di Mekah sampai 6 hari. Nah kemudian ya selama 6 hari itu raja ini mengorbankan beberapa ternak, kemudian dibagikan bagi masyarakat Mekah dan juga orang-orang yang bertawaf di sekitar Ka'bah. Mereka juga diberi minum madu, ya, yaskihim al-asal wa uriya fil manami
ayyaqsual baita fakasahul khosofa. Nah, kemudian pada malam hari sang raja ini bermimpi, ya, dia diperintahkan untuk menutup Ka'bah itu dengan kain. Maka paginya pun dia itu menutupnya dengan kain, tapi kemudian malam harinya dia diperintah untuk menutupi Ka'bah itu dengan kain yang lebih baik. Maka kemudian diberilah penutup kain yang baik sampai 3 kali. Nah, dia itu diminta untuk mengganti kain itu menjadi kain yang lebih baik lagi. Ya, jadi inilah awal orang-orang memberikan kiswah penutup Ka'bah itu. Oke. Nah, da'watu tuban qaumahu ila nasr wa tahkimun nar bainahum wa bainahum. Ini maksudnya ilal Yahudiyah, ya. Jadi tertulis Nasraniyah. Summa kharaja minha mutawajjihan ilal Yaman bima ma'ahu min junudihi wa bil habraini hatta idza dakhala al Yaman da'a qaumahu ila dukhul fima dakhala fihi. Nah, kemudian Raja Tuba ini menuju Yaman bersama para tentaranya dan juga 2 orang pendeta Yahudi sampai kemudian memasuki negeri Yaman dan mengajak kaumnya, rakyat Yaman itu, untuk memeluk agama yang baru saja dia peluk, yaitu agama Yahudi. Tapi orang-orang rakyatnya itu menolak. Hatta yuhaqqimuhu ilan nar allati kanat bil Yaman. Ada keyakinan ya di Yaman itu bahwa di sana itu mereka percaya kepada ada api, ya, api yang suci. Nah, jadi mereka selalu menyalakan api. Kemudian orang yang siapa pihak-pihak yang bersalah, ya kemudian melemparkan. Kalau ada 2 orang, ya, yang satu bersalah, yang satu tidak, tapi orang tidak tahu siapa yang bersalah ini, maka kemudian barang yang punya 2 orang masing-masing itu harus meletakkan benda yang mereka sukai itu, ya, melemparkan dalam api. Kalau terbakar, berarti orang itu bersalah. Kalau tidak terbakar, berarti memang dia benar. Ini tentu saja hanya merupakan mitos saja, ya. Nah, tapi ditulis ini oleh Ibnu Ishaq, ya, dalam Sirah Nabawiyah. Dikatakan bahwa ketika raja ini kemudian ditolak oleh rakyatnya, kemudian rakyatnya pun minta, begini sajalah raja, silakan, ayo kita bertahkim, ya, kepada api. Ya. Nanti kalau api membakar barang-barang milikmu, berarti kamulah yang tidak benar. Tapi kalau barang-barang milik kami yang terbakar, maka kamulah yang benar, kamilah yang tidak benar. Kami akan mengikuti agama. Benar. Maka orang-orang Yaman ini membawa berhala, ya, kemudian melemparkannya kepada api, sementara 2 orang pendeta Yahudi ini membawa kitab suci Taurat dan dilemparkan dalam api. Dan dalam riwayat ternyata berhala-berhala itu terbakar, ya, sementara mushaf Taurat yang dipunyai oleh pendeta Yahudi ini tidak terbakar. Nah, maka dengan demikian dari saat itulah, ya, pertama kali datangnya agama Yahudi di Yaman. Anda dzaka himyar ala dini famin hunalika wa an dzalika kana aslul yahudiyah bil Yaman. Nah, ketika masyarakat melihat bahwa ternyata kitab, ya, mushaf
milik para pendeta itu tidak terbakar, maka orang-orang Yaman pun percaya bahwa para pendeta itu benar. Ya, ini sebagaimana tertuang dalam Sirah Nabawiyah, tapi ya apakah ini suatu hal yang terjadi ya? Karena ya tentu saja ini hanya merupakan cerita ya, bukan suatu peristiwa yang benar-benar terjadi, ya, bukan suatu yang historis. Ya. Oke, ternyata sudah habis ya. Jadi demikian Mbak Nadia ya. Jadi Tuba ini awalnya akan menyerbu Madinah karena anaknya terbunuh di sana ya. Dan anaknya juga karena bersalah karena dia mencuri memotong buah korma milik seorang petani ya, sehingga dia dihukum. Hukumannya hukuman mati ya. Raja ini tidak terima dan hendak menyerbu Madinah, tapi kemudian dinasihati oleh orang Yahudi, pendeta Yahudi, bahwa ya kota Yatsrib itu nanti akan menjadi tujuan dari seorang nabi, akan jadi tempat tinggal seorang nabi, maka janganlah kamu berbuat kerusakan di sini. Akhirnya raja itu pun mengikuti arahan dari pendeta Yahudi, kemudian datang ke Mekah, memberikan kiswah, ya, menutupi Ka'bah, kemudian menyebarkan agama Yahudi di Yaman. Mudah-mudahan menarik ya, tidak bikin kesuk ya, cerita tentang Raja Yaman ini. Silakan Mbak Nadia, barangkali kayaknya ada pertanyaan ya. Silakan Mbak. Baik, terima kasih banyak Ustadz Abdul atas penjelasannya. Ada pertanyaan dari Pak Akbar. Pak Ustadz, apakah Ashabul Ukhdud yang Bapak sampaikan adalah kisah yang terdapat dalam surat Al-Buruj? Itu yang pertama. Kedua, sebelum Islam datang, apa orang Yahudi dan Nasrani juga melakukan ibadah di Mekah? Terima kasih. Terima kasih Mas Akbar. Ya, betul itu ya. Yang saya maksudkan dengan Ashabul Ukhdud itu adalah kisah yang ada dalam surat Al-Buruj. Ya. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil ma'ud wa syahid wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Celakalah ashabul ukhdud, orang-orang yang menggali parit. Yang mereka itu hanya menonton ketika ada hamba Allah yang taat, hamba Allah yang tidak bersalah dibakar. Nah, siapa Ashabul Ukhdud itu? Yaitu seorang raja yang bernama Zunuwas. Zunuwas ini seorang raja yang pemberani ya, yang pintar ya, membangun kota Madinah. Tapi kemudian dia ada kesombongan pada dirinya dan dia memperlakukan orang-orang non-Yahudi itu dengan tidak baik. Ya. Kebetulan pada saat itu muncul agama Nasrani. Datang agama Nasrani. Dan kota Najran ini sekarang masuk di wilayah Saudi bagian selatan. Ya. Kota Najran ini adalah kota di mana penduduknya itu rata-rata sudah beragama Nasrani. Ya. Mereka taat mengikuti ajaran Nabi Isa. Itu tentu saja bagi seorang penguasa, seorang raja pada waktu merupakan bentuk ketidaktaatan. Rajanya beragama Yahudi, kok rakyatnya beragama Nasrani. Raja ini tentu kemudian melakukan pemaksaan, inkuisisi. Nah, ini ya, pemaksaan keyakinan itu namanya inkisisi. Nah itu kita harus belajar dari sejarah ya. Inkisisi itu tidak baik. Sebagaimana dulu para khalifah di dinasti Abbasiyah melakukan pemaksaan keyakinan. Jadi mereka itu harus berfaham Mu'tazilah, harus rasional dalam beragama. Nah, beragama secara rasional itu baik, tapi kalau memaksa orang untuk, ya kadang-kadang kan orang
tidak rasional dalam artinya ya tidak harus apa ya semuanya itu harus apa benar ya. Jadi dan itu tidak boleh dipaksakan, tidak boleh dipaksakan. Ya kita harus benar. Tapi kalau dengan kekerasan orang harus benar, tapi kok dengan kekerasan itu tidak baik ya. Di antara menjadi korban itu adalah Imam Ahmad ibn Hanbal kan, sampai di penjara ya. Tapi kemudian bisa dibebaskan oleh khalifah sesudahnya. Nah, kemudian apakah orang-orang Yahudi dan Nasrani melakukan ibadah? Iya, iya. Semua yang merupakan agama-agama turunan dari Nabi Ibrahim, ya, agama Yahudi, Nasrani, dan Islam itu pada awalnya mereka melakukan ritual, yaitu tawaf mengelilingi Ka'bah. Nah, orang-orang Yahudi itu kemudian meninggalkan ibadah tawaf itu karena pada masa kekuasaan Jurhum, jadi di Mekah dulu suku yang berkuasa itu bukan Quraisy, melainkan Jurhum. Dan Jurhum itu suku yang sangat besar dan kuat. Ya. Bahkan Nabi Ismail itu juga menikah dengan perempuan dari suku Jurhum. Nah, suku Jurhum inilah yang kemudian dimulai dari seorang yang bernama saya agak lupa ya. Ada tokoh dari Jurhum itu yang membawa tiruan dari berhala yang dia dapatkan dari suku Moabit di sana di Petra, di Yordan. Di Yordan itu ada sekelompok suku yang menyembah berhala, kemudian ditanya itu kan, ini berhala ini atau ya kami ini mohon hujan kepada berhala ini, kemudian turunlah hujan apa di negeri kami. Wah, tertarik dia itu. Wah, Mekah kan pernah hujan itu kan, dibawalah itu. Jadi dia bawa replika dari Yordan ke Mekah itu ya. Kalau tidak salah yang bernama Hubal ya, Hubal ditaruh di Ka'bah itu. Nah, ketika semakin banyak berhala di sekitar Ka'bah, orang-orang Yahudi ini tentu saja tidak suka ya. Karena dalam 10 perintah Allah, 10 commandment, ajaran Nabi Musa itu ada satu perintah, ada larangan yang sangat penting, yaitu bahwa tidak boleh menyembah patung dan bahkan tidak boleh membuat patung. Jadi mereka itu sangat hati-hati, sangat anti terhadap patung, terhadap gambar-gambar gitu kan. Nah, bahkan orang Kristen kalau Natal itu tidak boleh memasang pohon Natal itu di tempat-tempat umum. Kalau orang Kristen di Israel sana, kalau orang Islam mau merayakan Natal ya harus di rumah saja, gitu kan? Karena pohon Natal itu dianggap berhala. Nah itulah. Ya. Jadi sejak saat itu maka orang-orang Yahudi itu tidak melakukan tawaf di sekitar Ka'bah. Ya, kemudian akhirnya ya sampai zaman Nabi pun ya mereka tidak melakukannya. Ya demikian Mas Akbar ya yang bisa saya jawab. Wah, sudah habis waktunya ya Kak ya. Oke, Mbak Nadia, kalau begitu langsung aja ya saya akhiri dengan baca doa. Terima kasih Mas Akbar atas pertanyaannya, dan ibu-ibu bapak-bapak ya, karena waktu juga ya, kita tidak boleh terlalu malam ya, nanti ngantuk ya. Jadi saya akhiri sampai di sini, dan mari kita bersama-sama membaca doa. Dan kebetulan pada hari ini KB Malaysia juga ya, pada lusa nanti akan berangkat ke Tanah Suci, maka mari kita
doakan para jemaah haji ini agar mereka dapat menjalankan ibadah haji dengan penuh ketakwaan, kesabaran, dan keikhlasan sehingga mereka kembali ke tanah air dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur. Nah, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'alna hajja Allahumma ij'al hajjana hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran wa amalan sholihan maqbulan wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma fi sudur akhrijna ya Allah minaz zulumati ilan nur. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah atas kelancaran kajian malam ini yang berisi penjelasan yang mencerahkan dan pertanyaan yang menarik dari Bapak Akbar. Semoga kajian ini dapat meningkatkan ketakwaan dan kecintaan kita kepada Rasulullah. Jazakumullah khairan katsiran atas kehadiran hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nadia. Juga Pak Eko Sudarto, ini dari ayah ya. Ya, terima kasih Ustadz Abdul, terima kasih. Oke, ada Ustadz Adi Hamid, ya. Eyang Hayatun, Mbak Rohmulyati juga, terima kasih. Eyang Hisham juga, Pak Bambang Agus Bekti, wah banyak sekali dari ayah nih. Pak Istiqlal, matur nuwun Pak Istiqlal, rawuhipun, Putri Supriyatin, kemudian Bu Subiroh, Bu Tuti Setiawati, ini Bu Tuti Khalil ya. Matur nuwun, Tuti. Om Wes, terima kasih Pak Taufik, ini dari Puring ya, Taufik El Sukri. Mbak Husnul Khotimah, ya terima kasih, dan Mas Rahman Hidayat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan ya. Saya izin pamit semuanya, Ibu-ibu. Assalamualaikum. Salam.